Yang pertama, masalah sosial, yaitu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, teman-teman semuanya tahu nggak sih ternyata ada 3 teori yang mendukung pengklasifikasian masalah sosial. Teori yang pertama adalah fungsionalisme, yang kedua adalah teori konflik, dan yang ketiga adalah interaksionisme simbolik. Nah, jadi apa sih teori fungsionalisme? Jadi teman-teman semuanya harus tahu bahwa di teori fungsionalisme terdapat 3 tokoh terkenal. Yang pertama adalah Emil Durkheim, dan yang kedua adalah Talcott Parsons, dan yang ketiga adalah Robert King Merton, di mana mereka semua berfokus terhadap ancaman terhadap tatanan sosial. Nah, mereka semua berpandangan bahwa masalah sosial muncul dari kegagalan institusi sosial, kelompok, dan bagian lain dari masyarakat untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Nah, teman-teman, menurut teori fungsionalisme, semua bagian masyarakat, mulai dari keluarga, ekonomi, hingga sekolah, memiliki fungsinya masing-masing. Jika salah satu bagian dari masyarakat ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan terjadi ketidakaturan sosial dalam bentuk masalah sosial. Berdasarkan teori fungsionalisme, terdapat 2 pandangan tentang masalah sosial. Yang pertama ialah patologi sosial, yang dimana masalah sosial ini diibaratkan sebagai suatu penyakit dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh suatu sistema ataupun organ yang mengalami kerusakan. Nah, penyakit sosial ini tumbuh dalam masyarakat karena peran institusi seperti keluarga, ekonomi, hingga politik yang tidak memadainya. Selain itu, menurut pandangan disorganisasi sosial, masalah sosial bersumber dari proses perubahan sosial yang sangat cepat. Masalah sosial seperti pencurian, kekerasan, dan penyalahgunaan obat-obat, dan juga kegiatan negatif lainnya, merajalela ketika norma melemah dalam masyarakat. Selanjutnya adalah teori konflik. Menurut teori konflik, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial, seperti konflik sosial, konflik ras, dan konflik gender. Ketimpangan antara yang kuat dan lemah merupakan sumber dari munculnya konflik. Dalam perspektif teori konflik, ada 2 pandangan tentang masalah sosial. Yang pertama, teori Marxisme. Teori Marxisme ini melihat ketidaksetaraan ekonomi dapat menjadi penyebab konflik sosial. Dalam sistem ini dikenal pembagian kelas, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Dengan teori konflik yang fokus pada alienasi, ketidakberdayaan, dan ketidakbermaknaan hidup manusia, teori Marxisme ini berpendapat bahwa masalah sosial dapat diatasi dengan masyarakat tanpa kelas. Karena dalam masyarakat seperti ini, ketidaksetaraan dapat diatasi. Lalu yang kedua adalah teori non-Marxisme. Teori non-Marxisme ini menaruh perhatian pada konflik yang timbul karena kelompok-kelompok mempunyai kepentingan dan nilai yang berbeda. Masalah sosial dapat teratasi jika tiap kelompok dapat memahami pandangannya masing-masing. Teori interaksionisme simbolik melihat masalah sosial dengan interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Interaksi simbolis adalah interaksi antara seseorang dan orang lain yang diatur oleh makna yang menghubungkan tindakan dan reaksi mereka. Faktor masalah sosial terbagi menjadi 4, yaitu ekonomi, biologis, psikologis, dan sosial budaya. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dalam masalah sosial merujuk pada aspek-aspek ekonomi yang berkontribusi terhadap munculnya berbagai masalah di masyarakat. Ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan ekonomi seringkali menjadi pemicu utama masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Selanjutnya faktor biologis, yaitu ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Salah satu contohnya penyakit mental, yaitu depresi. Nah, selanjutnya ada faktor psikologis.
Pasti semuanya tidak asing dengan kata-kata psikologis. Ya, psikologis merupakan sesuatu hal yang terdapat dari diri kita atau di dalam diri kita. Jadi, faktor psikologis ini dapat berupa depresi, stres, gangguan jiwa, tekanan batin, maupun gangguan syaraf atau neurosis, bunuh diri, dan juga lain-lainnya. Contoh dari faktor sosial dan kebudayaan ada perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik rasial dan keagamaan, krisis moneter, dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam topik pertama. Jadi, topik pertama merupakan masalah internal yang terjadi di lingkungan sekolah. Baik, kami memilih tema kebiasaan mencontek saat SAS. Nah, teman-teman semuanya pasti tidak asing lagi dengan kata-kata mencontek. Mencontek adalah tindakan memperoleh jawaban maupun hasil ujian dengan cara yang tidak jujur. Ini dapat dilakukan dengan cara meniru pekerjaan orang lain maupun membuka sumber-sumber yang tidak boleh digunakan saat ujian berlangsung. Mengapa Nah, kira-kira kenapa sih mencontek termasuk ke dalam masalah sosial? Jadi, mencontek termasuk ke dalam masalah sosial karena mencontek dapat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah merusak integritas, yang dimana bila kita melakukan kegiatan mencontek, kita akan melemahkan nilai kejujuran dan juga integritas dalam pendidikan dan juga masyarakat, sehingga orang cenderung menganggap pencapaian lebih penting daripada proses yang jujur. Yang kedua adalah menciptakan ketidakadilan, yang dimana pastinya bila kita melakukan kecurangan, pastinya ada pihak yang dirugikan, yang dimana nantinya kita semua mendapatkan hasil yang berbeda, dan itu menyebabkan kesenjangan dalam akademik. Yang ketiga adalah menurunkan kualitas sumber daya manusia, yang dimana jika kita melakukan kegiatan mencontek yang sangat dianggap normal pada era ini, nantinya orang tidak akan ingin belajar dengan sungguh-sungguh lagi, yang dimana pada akhirnya mereka menurunkan kualitas dan juga kompetensi dan keterampilannya dalam akademik. Kamu di SMN 34 Jakarta ini ada kebiasaan mencontek yang biasa dilakukan oleh siswa-siswi di sini nggak sih? Menurut aku kebiasaan mencontek yang dilakukan para siswa-siswi di sini itu ada kayak tiap kali mereka ulangan, mungkin mereka kayak udah kerjasama buat mencontek terus saling tutupin satu sama lain, itu jadi kebiasaan. Oke, makasih Beb. Baik, perkenalkan nama saya Syakila Aliantana dan hari ini saya akan mewawancarai narasumber. Boleh perkenalkan dirinya? Perkenalkan nama saya Bibi Zulhaida dari kelas 11 PN. Oke, saya akan memulai pertanyaan pertama, yaitu apa dampak dari menyontek bagi diri sendiri dan bagi orang lain? Menurut saya dampak dari menyontek bagi diri sendiri tentu aja merugikan buat kita. Misalnya kayak kita udah belajar susah-susah, terus ternyata orang lain yang menyontek itu dapat nilai yang tinggi. Terus untuk bagi orang lain, bagi orang yang menyontek mungkin mereka biasanya akan terbiasa melakukan hal tersebut dan justru banget bakal merugikan diri sendiri karena jadi males. Oke. Pertanyaan kedua, apakah menyontek ini masuk ke dalam masalah sosial? Tentu aja menyontek termasuk ke masalah sosial karena sangat merugikan banyak. Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kamu untuk mencegah agar tidak menyontek? Saya harus pastikan kalau misalnya saya ngerti dari materi awal sampai mau ulangan biar kita mengantisipasi biar menyontek, karena biasanya kita nyontek itu karena ketidakmampuan diri sendiri gitu. Oke, yang terakhir, menurut kamu nih, kira-kira apa alasan yang membuat orang sering menyontek? Karena dia nggak percaya sama dirinya sendiri, jadi dia harus searching informasi buat dapat jawabannya. Terus yang kedua, karena mereka yang mungkin nggak belajar pas mau ujian atau pas lagi latihan. Terus yang ketiga, mungkin mereka emang males. Baik, terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Dadah. Mencontek ya, mereka pastinya banyak banget. Aku nggak tahu juga sih di Gamat ada apa enggak, tapi pastinya ada sih, nggak mungkin nggak ada karena ya namanya juga siswa ya, ada yang belajar ada yang enggak, tapi pastinya kalau nyontek pasti hal wajar bagi mereka. Udah gitu aja. Halo, perkenalkan namanya sekarang saya mau wawancara ini.
mencegah mencontek. Jadi mencontek apa yang mencontek bagi diri sendiri dan orang lain. Kita jadi nggak paham kalau basic materinya. Karena contohnya biasanya kan nilai itu kan nggak sebagai orang lain juga jadi mengurangi nilai anak lain juga kalau menurut Ferdi mencontek itu masuk ke dalam masalah sosial nggak sih? Iya, karena netizen itu kurang baik juga ketika mendapatkan lokalisasi contoh. Terus bagaimana cara mencegah orang biasanya sosialisasi itu sama edukasi tentang gimana caranya mencontek biar mereka tuh lebih belajar lagi dalam belajar dan tapi lebih tepatnya edukasi. Terus yang terakhir alasan apa yang bikin orang-orang mencontek? Biasanya tuh karena mereka nggak belajar, terus juga karena mereka nggak tahu materinya sama kadang perkenalkan, saya Yasha Fatih Salama. Saya akan mewawancarai salah satu teman saya. Boleh perkenalkan diri? Nama aku Dewa Pralestari. Nah di sini tuh aku izin tanya-tanya ya. Jadi ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu, apa dampak dari menyontek bagi diri sendiri dan bagi orang lain? Nah, oke, kalau dampak menyontek bagi orang lain, yang pasti kan teman yang menyontek dari kalian itu, misalkan ya, kalian itu pasti nilainya kan lebih bagus. Nah, terus belum lagi kalau ketahuan sama guru, pasti kan yang kena dua-duanya, kalian udah dicontekin, terus abis itu juga nilainya mereka lebih bagus lagi. Nah, kalau yang diri sendiri sih kayak dari awal tuh berarti udah ditanamin di dalam diri itu ketidakjujuran ya. Nanti itu pasti kedepannya bakal menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih buruk ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah menyontek masuk dalam masalah sosial? Masuk, karena dari awal yang kecil nyontek itu kayak pas masih kecil masih nyontek, terus nanti gedenya bisa aja kayak ketidakjujuran yang lain, kayak misalnya korupsi atau gimana. Oke, yang selanjutnya, bagaimana cara mencegah agar tidak menyontek? Menanamkan rasa kejujuran pada diri sendiri, juga mendekatkan diri kepada yang maha kuasa ya. Jadi kayak kita jujur aja dari dalam hati. Nah ini yang terakhir, menurut kamu kira-kira alasan apa yang membuat orang itu sering menyontek? Biasanya antara malas belajar atau enggak takut, mungkin karena takut nilainya jelek. Jadi mereka kayak ada rasa kebutuhan, oh aku harus nyontek nih biar nilai aku bagus. Oke baik, sekian, makasih ya Dea. Makasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keila Lia Putri. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang bersama salah satu guru di SMA Negeri 34 Jakarta. Baik, Ibu boleh perkenalkan diri? Oke, nama saya Bu Kartika Putri, biasa dipanggil Bu Tika atau Bu Kartika. Saya mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Sebelumnya saya izin untuk bertanya mengenai beberapa hal. Jadi ya pertanyaan yang pertama, apakah sebelumnya Ibu pernah melihat ada kegiatan mencontek di lingkungan sekolah SMA Negeri 34 Jakarta? Kalau kegiatan mencontek pasti ya sering melihatnya, namun ya mereka lebih pintar untuk menconteknya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah menurut Ibu dampak dari mencontek bagi diri sendiri dan juga orang lain itu kira-kira dampaknya gimana? Dampaknya yang pertama buat diri sendiri sebenarnya merugikan ya, walaupun nilainya memang mendapatkan hasil yang bagus, tapi dia tidak mendapatkan ilmunya gitu. Apalagi kan kalau udah kebiasaan mencontek ya udah dia tidak ada buat semangat untuk belajar. Ya udah nanti bisa kok nyontek seperti itu. Menurut Ibu apakah kegiatan mencontek ini termasuk dalam masalah sosial atau enggak? Kalau misalnya itu termasuk sih masalah sosial di lingkungan sekolah. Kira-kira bagaimana cara atau mitigasi untuk kegiatan mencontek itu sendiri? Jadi kayak solusinya biar anak-anak tersebut itu tidak mencontek, kira-kira bagaimana? Solusinya ya susah sih, pasti mereka kalau ada kesempatan sedikit
pasti langsung mencontek. Dari diri sendiri dulu sih niatin gitu, ini tuh hasil dari saya, berarti harus usaha dulu kan, tidak ada campur tangan orang lain alias mencontek seperti itu. Kalau misalnya dari kita dari sekolah, yang pertama kan kita sudah satu siswa itu satu meja dan bangku ya, udah terpisah-pisah seperti itu. Terus juga pas waktu SAS kan dia kelas 10, 11 langseling juga kan sudah ya. Tapi kalau misalnya pun masih ada yang berhasil, ya itu harus dibenahi dari dirinya sendiri dulu sih. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira bagaimana pendapat Ibu? Kira-kira kenapa sih mereka melakukan kegiatan mencontek itu? Alasannya kenapa? Yang pertama pasti ingin mendapatkan nilai yang bagus, tapi dengan hasil yang dengan usaha yang instan gitu, tanpa ada usaha dari mereka sendiri, seperti itu sih. Memang kejujuran itu susah, pasti banyak banget, entah dia berbohong dalam misalnya udah ke gap nih, tapi tetap dia beralih gitu, maksudnya tetap berdalih kalau misalnya enggak, aku nggak contek kok. Sekarang apalagi banyak aplikasi-aplikasi baru menemukan tuh kemarin yang SAS bisa pakai AI ya kan, ChatGPT, wah itu udah canggih banget dah anak-anak sekarang. Jadi itu mereka ya udah lebih santai lagi, apalagi sekarang kalau misalnya di laptopnya ya pasti ada aplikasi-aplikasi yang mendukung mereka buat mencontek seperti itu. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih Ibu Tia. Selanjutnya adalah teori masalah sosial dari mencontek. Yang pertama adalah teori patologi. Mencontek bisa disebut sebagai teori patologi apabila individu tersebut sudah menjadikan mencontek ini menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Lalu yang kedua adalah teori labeling. Apabila terdapat individu yang dicap sebagai tukang nyontek oleh teman-temannya, padahal dia ini tidak mencontek, maka bisa saja dia akan melakukan hal atau kelakuan yang sama dengan apa yang dicap pada dirinya. Lalu yang ketiga adalah teori konstruksionisme sosial. Apabila individu ini bergaul dengan teman-teman yang menganggap bahwa menyontek ini adalah hal yang wajar bahkan positif, karena mencontek ini mereka akan mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya ada faktor penyebab dari mencontek. Yang pertama itu kurangnya percaya diri. Jadi seseorang yang tidak percaya diri dengan kemampuannya, kemungkinan orang tersebut akan tergoda untuk mencontek pada temannya. Dan yang kedua, kurangnya motivasi belajar. Seseorang yang tidak memiliki motivasi belajar mungkin akan melakukan tindakan mencontek. Dan kedua faktor tersebut masuk dalam teori fungsional. Mencontek menyebabkan menghambatnya proses belajar dan perkembangan kemampuan pribadi yang akhirnya menimbulkan kurangnya rasa percaya diri dan juga dapat menurunkan integritas lingkungan sekolah tersebut. Nah, adapun solusi dari dampak tersebut, yang pertama, beri semangat atau dukungan kepada siswa yang mencontek untuk rajin belajar. Dan yang kedua, mementingkan proses daripada hasil. Dan yang terakhir, membangun budaya yang menghargai kejujuran lebih penting dari kebohongan. Nah teman-teman semuanya, jadi kita sudah masuk ke dalam topik kedua. Jadi topik kedua merupakan masalah eksternal. Kami memilih tema kesenjangan hukum yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman semuanya tahu nggak sih kesenjangan hukum itu apa? Apa ya? Jadi kesenjangan hukum merupakan suatu situasi di mana terdapat perbedaan antara aturan hukum yang berlaku dengan penerapan ataupun akses terhadap hukum di masyarakat. Artinya, meskipun secara hukum formal ada dan diatur, tidak semua orang mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, baik karena faktor sosial, budaya, maupun politik. Jadi, apa sih penyebab kesenjangan hukum? Yang pertama merupakan ketidaksetaraan akses keadilan. Dan yang kedua, korupsi. Yang ketiga adalah diskriminasi. Dan juga yang keempat adalah ketidakefisiensi sistem hukum. Nah,
Kenapa sih kesenjangan hukum termasuk ke dalam masalah sosial? Jadi, kesenjangan hukum menjadi masalah sosial karena kesenjangan hukum dapat mempengaruhi stabilitas, kepercayaan, dan juga keadilan dalam masyarakat. Nah, nantinya ini akan menjadi ketidakadilan yang meningkat dan juga konflik sosial. Lalu ada erosi kepercayaan terhadap institusi maupun pemerintah, dan juga yang keempat adalah kemiskinan struktural. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari artikel yang berjudulkan Mirisnya Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Secara garis besar, artikel ini membahas mengenai sebuah krisis yang terjadi dalam penegakan hukum, khususnya dalam penciptaan keadilan yang muncul dari paradigma aparat penegakan hukum yang hanya mengutamakan aspek kepastian hukum dan mengabaikan aspek keadilan dan juga kemanfaatan. Artinya, lembaga penegakan hukum terutama yang berhadapan langsung dengan pengadilan akan lebih memperhatikan peraturan dan juga prosedur yang dirancang untuk mengesampingkan keadilan. Aparat penegakan hukum, khususnya hakim, terpaku pada paradigma yang biasa disebut sebagai rule making, yang hanya menerapkan undang-undang saja. Kurangnya keberanian mereka untuk menggunakan paradigma rule breaking, yaitu penerapan hukum yang mengesampingkan pertimbangan keadilan dan nilai kemanusiaan pada khususnya. Paradigma ini melanggar peraturan yang sering disebut sebagai penegakan hukum progresif. Aparat hukum belum sepenuhnya memahami bahwa tujuan akhir penegakan hukum adalah untuk keadilan dan juga untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga kebahagiaan manusia. Artikel yang berjudul Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum, karya Alvan Biroli, membahas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Artikel ini menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun dalam praktiknya, penegakan di negara ini masih jauh dari harapan masyarakat. Beberapa problematika utama yang dibahas meliputi ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana hukum dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya, hukum cenderung lebih keras terhadap masyarakat kelas bawah dan sering menguntungkan pihak yang memiliki kekuasaan. Artikel ini menekankan bahwa permasalahan hukum di Indonesia bukan hanya soal substansi hukum, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan dari penerapan hukum tersebut. Proses hukum yang dianggap tidak adil dapat menimbulkan keresahan sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penegak hukum merupakan hal yang perlu dilaksanakan guna mengimplementasikan menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap pelanggaran, peraturan, dan penyimpangan hukum yang sudah disepakati oleh tata kelola hukum. Krisis penegakan hukum di Indonesia adalah hal yang harus segera ditangani karena dapat merugikan banyak pihak. Partisipasi masyarakat juga salah satu cara yang efektif untuk melindungi dan membantu meningkatkan penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat dapat melakukan berbagai upaya sehingga masalah ini dapat segera ditangani. Pada akhirnya, semua peran warga negara Indonesia diperlukan untuk mempertahankan penegakan hukum di negara ini. Selanjutnya adalah teori masalah sosial dari kesenjangan hukum. Yang pertama adalah teori patologi, di mana hukum dianggap sebagai mekanisme untuk menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Kesenjangan hukum dipandang sebagai kegagalan dalam mencapai fungsinya. Jika terjadi ketimpangan, itu berarti ada bagian dari struktur sosial yang tidak berjalan dengan baik. Lalu, teori yang kedua adalah teori konflik non-Marxisme, di mana hukum sering dianggap sebagai alat yang digunakan oleh kelompok yang dominan. Misalnya kelas kaya atau penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka dan menindas kelompok yang lebih lemah. Jadi, antara kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah ini memiliki kepentingan yang berbeda.
Selanjutnya, ada faktor penyebab kesenjangan hukum. Yang pertama, korupsi. Korupsi yang merajalela dalam penegakan hukum dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas proses penegakan hukum. Dan yang kedua, ada intervensi penguasa. Intervensi penguasa dapat menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan hukum. Faktor ini masuk ke dalam teori konflik, yaitu teori dari Marxisme. Jadi, kesimpulan dari artikel yang kelompok kami dapatkan mengenai kesenjangan hukum yaitu kompleksitas persoalan hukum di Indonesia dari mulai Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi memperlihatkan hukum seakan-akan tidak berdaya untuk menertibkan perilaku pejabat negara yang cenderung tidak memiliki moral dan etik. Sudah seharusnya semua bentuk organisasi publik Indonesia, baik di sektor negara maupun di sektor masyarakat, agar mempunyai kode etik yang diwajibkan oleh undang-undang dan membentuk Dewan Kehormatan. Demikian juga halnya dengan penegakan hukum Indonesia, harus menjadi perhatian serius pemerintah agar wibawa hukum dapat terbangun. Baik, saya akan memberikan refleksi dari diri saya sendiri, yang dimana setelah saya mendapatkan tugas penelitian sosiologi ini mengenai masalah sosial yang ada di lingkungan sekolah, internal maupun di luar lingkungan sekolah ataupun eksternal, saya merasa bahwa diri saya lebih tertantang akan suatu hal. Lalu saya merasa bahwa diri saya harus lebih teliti akan sesuatu. Lalu saya juga merasa senang karena saya mendapatkan banyak sekali informasi yang belum saya dapatkan sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah saya merasa senang dari tugas kali ini. Saya merasa senang karena saya jadi mengetahui permasalahan sosial di sekitar saya. Walaupun saya sedikit kesusahan dalam membuat video karena sering tiba-tiba ada suara yang mengganggu, jadi saya harus meng-take video penjelasannya berulang-ulang kali. Refleksinya di sini, saya setelah mengerjakan tugas penelitian sosiologi ini, saya merasa senang karena saya menambah pengetahuan tentang masalah sosial, terutama masalah sosial yang saya ambil yaitu tentang mencontek di lingkungan sekolah dan lemahnya atau krisisnya penegak hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, saya juga merasa senang karena akhirnya saya menambah pengalaman untuk mewawancari orang karena sebelumnya saya belum melakukan itu. Refleksi diri saya sendiri yaitu saya merasa senang dalam tugas wawancara ini dan saya menjadi tahu banyak hal dalam tugas ini yang sebelumnya belum pernah saya pelajari.